Ini terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi sampai saat ini masih banyak banget guru honor di Indonesia yang cuman digaji 250.000 sebulan atau sekitar 65 ringgit Malaysia. Bahkan tidak sedikit yang dibayarnya itu ditunda hingga 3 bulan. Gue yakin kalian sebagai warga Malaysia bakal shock banget mendengar berita ini kan. Sebenarnya gue udah bahas sebelumnya 2 tahun lalu. Gue udah bandingin gaji guru Indonesia dan gaji guru Malaysia. Viewsnya udah 300.000 lebih. Dulu itu gue berharap semoga pemerintah Indonesia tuh melihat gitu, dan setidaknya tergerak hatinya untuk merubah kebijakan tentang penentuan nominal gaji guru di Indonesia. Gue merasa emosional banget ngebahas ini karena orang tua gue adalah seorang guru. Ayah gue alhamdulillah banget sudah guru PNS, sementara ibu gue itu masih guru honor. Dan beliau itu udah mengabdi sekitar 20 tahunan gitu. Belum juga diangkat menjadi PNS. FYI, di Indonesia itu ada beberapa jenis guru. Ada guru honor, ada guru PNS, ada guru P3K. Nah, PNS dan P3K ini tuh ibaratnya kayak guru yang udah diakui oleh pemerintah. Jadi gajinya tuh udah ada gitu patokannya. Gajinya gak besar sih, range-nya itu kayak sekitar 1,5 sampai 6 jutaan gitu guys sebulan. Itu yang udah PNS dan P3K. Nah, yang honor ini nih yang bakal kita bahas di video kali ini, gajinya itu seenaknya aja. Seenak yang punya yayasan, kayak seenaknya dikasih aja gitu. Kadang ada yang 150, ada yang 50.000, ada yang 200.000, ada 250, ada yang 600.000. Itu tergantung pendapatan sekolahnya gitu. Malam ini kali kedua gue bakal bandingin lagi gaji guru Indonesia dan juga Malaysia. Mudah-mudahan di video kedua ini setidaknya dilihat lah oleh pemerintah Indonesia. Gak apa-apa gak ada perubahan juga, dilihat dulu aja. Gue gak berharap banyak sih. Gue tahu ini tuh bakal beda dan bakal jauh banget. Tapi buat kalian yang belum nonton video gue yang dulu, nonton video ini. Ini realita dari guru-guru Indonesia yang sampai saat ini 2025 masih digaji dengan 250.000. Berlama-lama, kita langsung lihat videonya ya. Subscribe dulu channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gue upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. Satu bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Langsung aja, nggak usah kaget. Oke, 150 ya, 150 kosong ya say. Itu bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu. Ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Tapi ya udahlah ya, 150.000. Wow, siapa kuat guys gaji 150.000 sebulan. Aduh, gue sedih banget. Tapi gue gak tahu ya kenapa mereka bisa bertahan sampai saat ini, termasuk ibu gue gitu, udah 20 tahun. Gue kalau ngebahas ini pasti gue emosional banget. 150.000 kalian konversi ke ringgit berapa ringgit coba? Sekitar 30 ringgit, 40 ringgit dalam 1 bulan. Bisa hidup apa guys? Nah, video kedua ini guys, para guru itu ditanyain udah berapa lama ngajar dan berapa gajinya gitu. Dan dia tuh mengajar di PAUD. PAUD tuh kayak tadika kalau di Malaysia ya, kayak TK gitu, tadika yang tingkatan sebelum SD gitu. Kita lihat. Ibu ngajar seberapa tahun, Bu? 16 tahun. 16 tahun. 50.000. 50.000. Bayangin. Ibu Ngajar udah 12 tahun, gaji 250. Ngajar udah 14 tahun, gaji 250. Ngajar sudah 18 tahun, gaji 200. Ngajar sudah 13 tahun, uang honor cuma 50.000. Kalau saya ngajarnya udah 8 tahun, gaji 300.000. Oh, kok gede? Ngajar baru 3 tahun, gaji 250. Ngajar 2 tahun, baru 2 tahun, gaji 150. Gaji menteri berapa ya katanya? Aduh, gue gak tahu perhitungannya gimana nih. Ada yang baru 3 tahun tapi gajinya udah 250.000, dan itu paling gede guys. 250.000 di sini paling gede. Kalian bisa bayangin ada yang 50.000 1 bulan. 50.000 berapa ringgit sih? 10 ringgit kah 1 bulan? Makanya nih para pemerintah, jangan salahin kalau misalkan para murid-muridnya itu masih kayak belum maksimal belajarnya. Karena gurunya aja dibayar seadanya dong. Coba mikir. Sedih banget teman-teman. Beginilah reaksi seorang guru honorer muda yang pada saat itu memperlihatkan gajinya selama 3 bulan yang hanya sebesar 200.000 rupiah. Bayangkan saja seorang guru dalam waktu 3 bulan mengajar hanya digaji 200. 3 bulan 200.000. 3 bulan, bukan 1 bulan ya, 3 bulan.
Rp100.000. Ini adalah potret menyedihkan dari dunia pendidikan di Indonesia. Siap, baru-baru ini ada seorang guru honorer yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Tentu saja dia adalah non-ASN yang digaji jauh dari kata layak, yakni hanya menerima Rp200.000 per bulan yang dibayarkan tiap 3 bulan. Dan yang bikin mirisnya adalah tiba-tiba pemerintah Kabupaten Pasuruan memberhentikan mereka secara mendadak di bulan Maret kemarin. Total ada sekitar 600-an guru honorer yang mengajar di SDN sampai SMPN Kabupaten Pasuruan. Diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran untuk menggaji mereka lagi. Nah, guru-guru non-ASN tersebut mengaku menerima surat pemberhentian yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Tentu saja mereka diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga non-ASN. Namun melihat gaji yang pada saat itu dibuka oleh guru ini benar-benar membuat beberapa netizen menitikkan air mata. Mengingat perjuangan mereka yang begitu berat tetapi digaji dengan sangat tidak layak. 200.000 mereka diberhentikan, katanya tidak ada anggaran. Dipakai korupsi kali ya. Anggarannya habis triliunan tuh dipakai orang-orang yang kayak gimana ya, gue takut salah ngomong tapi begitulah keadaannya guys. Dan memang di Indonesia saat ini tuh diberlakukan ya itu testing P3K dan PNS. Semua guru tuh wajib, kayak kita tuh wajib lolos P3K dan PNS. Dan itu tuh ada ininya guys, ada batasan orangnya. Jadi gak semua orang tuh bisa langsung keluar guru langsung daftar dan dapat, enggak. Itu ada apa sih? Ada kuotanya, ngerti gak? Misalkan dari tahun ini tuh ada 5.000 P3K, sementara yang lulus guru tuh ada 10.000. Yang 5.000-nya lagi otomatis dia nganggur karena udah gak bisa jadi honor di sini. Gaji guru PAUD 200.000 1 bulan. 400 1 bulan. 200 1 bulan. 150.000 1 bulan. 1 bulan. Ini PAUD tuh tadi gaji kita kayak besar 170. Tapi kita bisa kuliah. gue gak tahu kenapa mereka tetap bertahan gitu. Cukup aja uangnya. Gue juga punya temen guys, ini cerita aja, gue punya temen dia tuh kayak sama guru honor gitu, tapi dia setiap kali jajan tuh ada aja uangnya, kayak cukup, kayak berkah gitu. Gue gak ngerti lagi. Dan mereka tetap kayak senyum, semangat mengajar. Gimana kalau guru Indonesia digaji seperti di Malaysia, kayak 19 juta, 20 juta? Kayaknya kerja 24 jam aja mereka bakal mau dong. Jadi ini buat guru-guru di Malaysia yang kalian masih ngeluh capek ngajarin anak-anak, coba lihat guru-guru di Indonesia. Mereka untuk makan hari esok aja tuh masih mikir banget. Di samping harus mikirin gimana si anak ini tuh bisa berhasil mempelajari apa yang diajarkan oleh guru ini, dia juga harus mikir, gue makan apa ya besok, ada gak ya duit buat aku makan besok. Harus gitu guru Indonesia kalau kalian pengen tahu. Spill gaji pertama menjadi guru. Rp4.000 tahun 1986. 4.000 sekitar 100.000 tahun 1995. 150.000 tahun 2010. Rp70.000 di tahun 2013. 150.000 tahun 2019. Gaji pertama 200.000 pada tahun 2019. 250.000 tahun 2021. 2022 350.000. 250.000 pada tahun 2023. 400.000 tahun baru sekarang 2024. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir bukan apa. Bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara gajinya terlambat. Ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Nah, kenapa guys? Coba jawab. Kenapa Malaysia bisa menggaji guru sampai 19 juta atau kayak kurang ya 10 jutaan gitu, tapi Indonesia cuma 200.000? Kira-kira kenapa? Di Malaysia tuh kalian ada apa sih? Kok sampai bisa mensejahterakan guru itu? Bayangkan, jadi cikgu sekolah dengan gaji RM10.000. Zaf nak kongsi satu artikel ya baru-baru ni. Dalam dunia pendidikan, Malaysia semakin menonjol sebagai destinasi menarik bagi cikgu bahasa Inggeris. Menurut kajian, Malaysia dikenali sebagai salah satu negara terbaik dari segi gaji untuk guru bahasa Inggeris. Menurut kajian tersebut, kerja sebagai guru bahasa Inggeris di Malaysia dapat memperolehi dengan gaji sehingga $2,300 ataupun $10,900. Memang besar
besar gila, menjadikannya sebagai pilihan menarik untuk pendidik yang mencari peluang jawatan kosong di luar negara. Malaysia berada di antara 10 negara teratas untuk mengajar bahasa Inggeris di luar negara. Okey, dekat sini kita boleh simpulkan betapa besarnya, luasnya peluang untuk guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris. Saya anggap perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat luar biasa, terutamanya kepada student-student lah yang sedang mempelajari bidang bahasa Inggeris. Peluang anda sangat besar di negara kita. Jadi pendapat korang apa pula? Nak jadi cikgu bahasa Inggeris? Cuba komen dekat bawah. Aku pengen ngundang teman aku yang menjadi guru bahasa Inggris. Berapa ya gajinya? Di sana kan 10.000 ringgit, 1.900, sekitar 40 jutaan ya. Di sini nggak beda jauh, 250, 300.000. Bukan 250 juta ya, 300.000. Apakah beda kah guys gaji guru Inggris, gaji guru bahasa Melayu? Beda-beda kah? Artinya apa? Gajinya apakah ada nominal khusus buat sebuah mata pelajaran di Malaysia? Coba komen, gue pengen tahu. Tahu tak berapa starting gaji guru as first grade? Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Oh, ketiga termahal selepas dokter. Berarti yang pertama mahal tuh dokter, engineer, baru guru. Wow. Starting gaji adalah 2.188. Oh, ini gaji minimum 2.188. Dan kenaikan tahunan lebih kurang 200. Oh, mereka naik 225 ringgit per tahun setiap tahun kah kalian naik kayak gini guys? Berarti sekitar 600.000, 800 ribuan. Rasanya berbaloi tak gaji itu dengan berkhidmat sebagai seorang guru. Gaji permulaan PPP DG9 apa nih? Selepas kenaikan gaji pejabat awam. Ini wow, ini tempo perkhidmatan 17/2/2025. Berarti baru nih. Masih baru banget nih. Oh, mereka berdasarkan ada umurnya guys. Ini umur nih 23, 24, 25, 30 sampai 30. Ini grade-nya, ini ada DG9. Apa nih DG9? DG10. Mungkin ini kayak lulusannya ya, ini tahunnya. Goks banget sih lihat tabel ini. Ini tuh tangga gaji guru di Malaysia ya bro. Gaji guru, bukan pejabat, bukan menteri, bukan koruptor, tapi guru. Orang yang ngajar anak bangsa. Yang paling bikin nyengir adalah cara naiknya pelan tapi pasti. Mulai dari umur 23 tahun, masuk kerja dengan gaji pokok 2.580 ringgit. Tambah allowance rumah 300, awam 300, sara hidup 300. Oh, jadi ini mereka dapat tunjangan 300 meskipun sampai umur 30 nih. Ini 300, umur 30 lebih naik jadi 400. Wow, ini tunjangannya aja kalau dijumlahin udah 900 nih. Tuh kan jadi 3.400 jumlahnya. Totalnya 3.480 ringgit cuy. Itu gaji awal guru fresh grad dari IPJ atau universitas. 3.400, 6 juta, 7 juta, 8 juta per fresh graduate. Tapi nih ya, tiap tahun naik. Pelan-pelan naik 225 ringgit tiap tahun sampai umur 31. Masuk grade DG 10, gaji pokok jadi 4.630 ringgit. Allowance rumah naik jadi 400 ringgit. Yang lain masih stabil. Total take home pay 5.730 ringgit. Terus lanjut 8 tahun kemudian, tahun 2041, umur 39 udah masuk grade DG 12. Oh, I see guys. Jadi berdasarkan umur, semakin kalian tua, ini gajinya semakin sampai 10.000 dong. Kalau umurnya udah 48 ini, wow. Gaji pokok 6.900 ringgit. Allowance rumah udah jadi 550 ringgit, awam 550, sara hidup masih 300. Total 8.450 ringgit bro. Lanjut lagi, 6 tahun kemudian, umur 45 tahun, gaji pokok naik jadi 8.510 ringgit. Udahlah, kalian bisa lihat tabelnya di sini ya. Diperhatikan itu gaji di sana. Gue udah gak mau lagi, waduh, jujur ya, gue bukan sirik, bukan apa ya, cuman kayak kok bisa pemerintah Malaysia ini memperhatikan ini. Bahkan umur mereka tuh bener-bener ditentukan gitu. Oh, ini udah 40, berarti ini gajinya udah segini nih, tunjangannya udah naik nih jadi segini. Di Indonesia nggak seperti itu. Mau kalian tua muda, nggak tahu lagi lah. Gue nggak bahasnya, bosan. Gimana ya, capek banget sumpah. Kayak gak ada solusi banget guys di sini tuh, kayak mentok, apa-apa mentok. Jadi wajar aja kalau banyak orang yang nggak mau sekolah, karena nanti udah lulus sekolah kerja sebagai guru aja digajinya 250.000 dong sebulan.
ya memang ada program P3K dan PNS, tapi gak semua orang bisa seperti itu loh. Kemampuan orang tuh beda-beda gitu. Mereka tuh nggak sama, nggak punya kemampuan untuk bisa lolos karena ada kuotanya juga. Kecuali kuotanya kalau ada limited kan, kita bisa berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa dapat gelar P3K atau PNS gitu. Ibu aku sampai saat ini umurnya udah 50 tahun masih guru honor loh guys. Kalian bisa bayangin. Makanya gue kalau setiap kali bahas kayak ginian tuh gue tuh emosional banget. Apalagi ya kalau kita lihat kasus-kasus korupsi yang sampai 1 kuadriliun rupiah, berarti 1000 triliun. Please, mending itu kalau dikasih gaji buat guru seluruh Indonesia itu udah kebagian 100 juta sebulan kayaknya, daripada dipakai oleh orang-orang yang gak bermanfaat kayak gitu. Indonesia tuh masalahnya menurut gue di pemerintahnya aja sih, gak kurang kaya. Kita juga sama guys, mau kalian guru, mau kalian gajinya 250.000, kita tetap bayar pajak kok tiap bulan gitu. Harga-harganya gak ada pengecualian, mau kalian pejabat, mau kalian guru gaji 250.000, gaji 500 juta. Kalau kalian beli bensin, harganya tetap sama. Makanya di sini tuh ada istilah yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, itu bener banget guys. Cuma gue emosional banget, gue udahin aja reaction kali ini guys, dan gue berharap semoga ada perbaikan meskipun itu menurut gue hampir mustahil, tapi ya udah deh. Dan buat kalian guru-guru di Malaysia, pesan gue please kalian jangan mengeluh guys, masih banyak banget yang lebih susah dari kalian. Tetap semangat mendidik anak-anak bangsa. Pokoknya Malaysia bisa semakin lebih baik lagi. Wajar aja murid-murid Malaysia banyak sekali yang berkualitas, karena para gurunya aja tuh sudah diperhatikan itu sama pemerintah. Jangan gaji, pokoknya semuanya tuh benar-benar diprioritaskan gitu. Pemerintah Malaysia tuh sadar bahwa kunci suksesnya sebuah negara itu menurut gue dari guru sih, karena biar dididik baik oleh guru gitu, jadi nanti pas terjun ke masyarakat sih para murid-muridnya itu udah dapat bekal gitu, bener gak sih? Ini guru-guru Indonesia tuh capek guys, bukannya gak mau ngajar dengan baik, tapi mereka tuh capek. Meskipun digaji 250.000, mereka tuh tetap maksimal mengajar. Gue saksinya, gue murid juga guys dulunya. So itu aja guys video gue kali ini. Thank you so much for watching. Sorry banget kalau agak kurang senyum, karena memang gue tuh nafsu banget video kali ini, kayak kesal gitu. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gue upload video gitu. Oke, saya David pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.